Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri akan membahas terkait dengan alur dari bagaimana untuk pembelajaran modul dan latihan soal hingga untuk mendapatkan kartu ujian. Nah, bagi teman-teman ini sangat penting sekali yang sudah lolos verifikasi. Artinya teman-teman pada saat login itu sudah ada di menu tampilan pengerjaan modul ya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin masih pada bingung ingin mengikuti bimbingan belajar untuk khususnya kelas retaker, jadi untuk pembelajaran di bimbingan generasi kompeten ini nanti akan mempelajari terkait dengan modul dan latihan soal dari website e-learning gitu, dan bagaimana tips dan trik untuk pengerjaan soal-soal ujian kompetensi. Teman-teman bisa langsung aja untuk chat admin di ig@generasi.kompeten. Nah teman-teman jangan lupa juga di follow Instagram dari Update Nurse. Jadi Update Nurse ini adalah Instagram akun yang terkait dengan informasi-informasi seminar, pelatihan, workshop, dan informasi lain di dunia keperawatan. Dan bagi teman-teman juga yang masih ada masalah terkait untuk pengurusan STR atau ingin menggunakan jasa uruskan aja, teman-teman bisa langsung follow dan chat admin jika ada permasalahan seputaran dengan STR teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ya. Dalam pembelajaran modul dan latihan soal, teman-teman harus pastikan jaringan stabil, yang pastinya dengan kuota yang pas, yang cukup bahkan berlebih ya. Dan yang kedua, pada saat pengerjaan latihan soal, teman-teman itu wajib menggunakan laptop atau komputer. Jadi memang tidak bisa itu menggunakan dengan handphone ya. Tapi kalau misalnya pada saat ingin mendownload modul-modulnya, teman-teman masih bisa menggunakan handphone. Nanti seperti tutorial kita selanjutnya nanti akan ada bagaimana menampilkan tampilan padahal menggunakan handphone, tampilannya seperti di laptop gitu ya. Itu untuk hanya bisa pada saat untuk pembelajaran modul. Misalnya teman-teman ingin belajarnya tuh hanya via handphone aja gitu, untuk modulnya teman-teman bisa menggunakan cara ini. Tapi untuk latihan soal, teman-teman wajib menggunakan laptop atau komputer. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya laptop atau komputer, teman-teman bisa mungkin ke warnet gitu ya, atau meminjam laptop dari teman-temannya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah hal yang paling terpenting. Yang ketiga ini adalah timeline. Timeline ini maksudnya adalah jadwal ya. Untuk pembelajaran modul dan latihan soal itu mulai dikerjakan di tanggal 10 November sampai tanggal 1 Desember 2021. Nah, jadi itu kita udah dikasih waktu dalam pengerjaan latihan soal. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menyelesaikan keseluruhan latihan soal yang tersedia di website dan di setiap bidang keilmuan, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan kartu ujian. Jadi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan kartu ujian itu berarti teman-teman tidak bisa mengikuti ujian. Nah, berarti artinya kita harus menyelesaikan semua bidang keperawatan gitu ya, bidang keilmuannya di setiap latihan soalnya begitu. Nah, kita langsung lanjut aja ya, bagaimana alur untuk pembelajaran modul, kemudian langkah-langkah mengerjakan latihan soalnya, apa hal-hal yang terpenting, dan kemudian bagaimana cara untuk menentukan nanti untuk tempat ujian, lokasi ujian, dan untuk mendapatkan kartu ujian. Nah, langsung aja ya kita ke tutorialnya.
Oke, langkah yang pertama, teman-teman buka dulu dia Google Chrome atau bisa pakai Mozilla juga bisa. Kemudian teman-teman ketikkan website elearning.ppni-ina.org. Kemudian pilih titik 3 pojok kanan atas. Teman-teman harus buat pengaturan dulu untuk situs desktopnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampil seperti ini tuh seperti kita sedang menggunakan PC atau menggunakan laptop gitu. Nah, kemudian teman-teman pilih bagian option login. Nah, ini kita udah masuk ke menu login. Jadi teman-teman masukkan alamat email dan password yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Pastikan ini sesuai ya dengan yang sudah didaftarkan. Nah, ketika teman-teman sudah login, maka akan muncul notifikasi tampilan yang seperti ini ya tampilannya. Jadi ini tampilannya, ini adalah yang untuk nurse. Jadi teman-teman sebelum untuk melanjutkan modul, perhatikan petunjuk pengerjaan modul, pastikan membaca dengan benar. Yang pertama, semua peserta retaker sebelum mengikuti ujian kompetensi harus mempelajari semua modul yang sudah disiapkan. Jadi nanti ini ada modul yang bisa dipelajari dan di-download. Kemudian nanti ada latihan soal yang harus kita kerjakan. Modul yang harus diikuti meliputi, kalau untuk profesi nurse dia ada 9 stase, ada 9 bidang keilmuan, dan untuk D3 keperawatan itu ada 8 bidang keilmuan. Jadi berbeda antara nurse dengan D3 keperawatan. Nah, jadi ini semua harus diselesaikan. Kalau misalnya teman-teman tidak menyelesaikan materi-materinya, modul dan latihan soalnya, teman-teman tidak akan bisa ujian. Ketika nanti sudah selesai mengerjakan modul dan latihan soal, maka akan bisa mendownload untuk kartu ujiannya. Kemudian yang ketiga, setiap peserta harus mempelajari semua modul yang disediakan secara berurutan ya. Jadi nanti kita harus di tahap yang pertama dulu. Tahap pertama itu ada keperawatan medikal bedah. Selesai nanti sudah mempelajari modul dari medikal bedah, kemudian nanti ada latihan soal. Latihan soalnya baru bisa lanjut ke maternitas, kemudian ke anak, ke jiwa. Jadi tidak bisa lompat-lompat ya, kita mau ke medikal bedah, ke jiwa gitu nggak bisa. Jadi harus mengikuti tahap medikal bedah dulu. Selesai udah mengerjakan latihan soal medikal bedah, maka akan bisa lanjut ke maternitas dan seterusnya sampai ke keperawatan komunitas. Di akhir modul, peserta wajib mengerjakan latihan soal yang ada dengan capaian skor atau nilai harus mencapai minimal 75. Nanti akan ada berapa skor benarnya. Kemudian yang kelima, peserta diberikan kesempatan mengikuti modul dan latihan soal hingga memperoleh skor atau nilai minimal 75. Bagi peserta yang telah memperoleh skor atau nilai kurang dari 75 pada suatu bidang keilmuan, maka peserta wajib kembali ke modul sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita tidak lulus menyelesaikan latihan soalnya itu, maka kita tidak bisa lanjut ke modul berikutnya. Begitu. Nah, yang ketujuh, bagi peserta yang telah memperoleh skor 75 dari suatu bidang keilmuan, peserta dapat melanjutkan ke modul bidang keilmuan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah lulus nanti misalnya di keperawatan medikal bedah, berarti teman-teman bisa lanjut di keperawatan maternitas dan selanjutnya. Kemudian skor atau nilai yang diperoleh dari kegiatan penyelesaian modul tidak menjadi bagian perhitungan hasil uji kompetensi. Skor atau nilai yang penyelesaian modul menjadi indikator kesiapan mengikuti uji kompetensi. Jadi nilai dari latihan soal ini bukan dikumulatifkan nanti untuk hasil ujian kompetensi, karena ini hanya sebagai latihan soal, artinya teman-teman sudah siap untuk mengikuti ujian kompetensi gitu ya.
Jadi skornya itu tidak diskumulatifkan dengan untuk ujian kompetensi nanti. Jadi untuk ujian kompetensi nanti itu tersendiri nilainya dari ujian kompetensi itu. Kemudian yang ke-10, jika peserta sudah selesai mengerjakan semua modul, maka peserta dapat mengakses untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mengikuti dari step yang pertama, dari bidang keilmu yang pertama, dari medical bedah ke maternitas, anak, dan seterusnya, sampai udah di step yang terakhir keperawatan komunitas misalnya, berarti teman-teman baru bisa mendapatkan kartu ujian. Jadi kalau tidak menyelesaikan setiap bidang keilmuan ini, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian dan kartu ujiannya tidak akan keluar, gitu ya. Nah, jika teman-teman menyetujui dengan peraturan yang sudah ada, teman-teman langsung berikan tanda checklist dan kemudian lanjut. Nah, setelah kita sudah lanjut, ini adalah tampilan yang muncul. Jadi di sini ada KMB, anak, maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD, komunitas. Nah, baru kita bisa mengikuti ujian kompetensi. Jadi di sini karena dia masih KMB ini, dia masih di kolom dengan kuning, maka dia akan, ini berarti belum ada hasil latihan, artinya belum pernah dikerjain sama sekali. Kalau misalnya nanti hijau di kolom ini, berarti teman-teman sudah lulus latihan. Tapi kalau misalnya berwarna merah, berarti teman-teman itu gagal latihan. Berarti kita harus mencoba kembali. Berarti skor kita itu tidak sampai di 75 tadi, karena kan tadi skornya itu di atas 75% gitu ya. Nah, tahapan dan ini harus mengikuti, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya harus KMB dulu. Setelah sudah selesai KMB baru bisa melanjutkan anak. Kalau misalnya teman-teman gagal mengerjakan KMB, teman-teman tidak bisa melanjutkan di anak dan seterusnya. Jadi harus lulus terlebih dahulu KMB baru bisa melanjut ke anaknya, ke bidang ilmu keperawatan anak. Tahapan bidang ilmu yang harus Anda pelajari secara berurutan. Jika hasil ujian Anda di atas 75%, Anda dapat melanjutkan ke bidang ilmu berikutnya. Klik tombol panah di atas untuk kembali ke bidang ilmu sebelumnya. Tuh. Dan di sini itu ada materi dari modul KMB-nya ya. Ada askep, asma, jantung, gastro dan seterusnya. Teman-teman bisa langsung aja klik download, tombol download untuk mendownload setiap modul-modulnya. Jadi teman-teman pelajari terlebih dahulu. Kita download. Kemudian kita download. Oke, kita buka. Ini adalah hasil ya, downloadan yang sudah kita download. Ini dia materi-materinya. Nah, teman-teman pelajari terlebih dahulu. Jadi teman-teman download juga. Nah, teman-teman download satu persatu. Nah, tadi kan asma kita sudah download, kemudian lanjut ke modul yang kedua, ketiga dan seterusnya dengan cara yang sama. Kemudian teman-teman pelajari. Nah, di sini ujian latihan untuk modul. Jadi ini kita masih di KMB. Itu tanggal mulai untuk pengerjaan modul di tanggal 9 November, di tanggal 10 ya, di tanggal 10 November tahun 2021 dan berakhir nanti di tanggal 1 Desember 2021. Dan teman-teman harus menyelesaikan semua modul mulai dari KMB sampai ke komunitas untuk yang nurse, dan untuk yang D3 itu sampai ke KGD, ke gawat daruratan. Kemudian nanti itu harus diselesaikan 9 keilmuan itu di terakhir tanggal 1 Desember 2021. Dan ini ternyata limit mencobanya juga sama seperti yang kemarin. Limit mencobanya itu unlimited ya, artinya kita bisa berkali-kali mencoba, jadi anti gagal. Kalau misalnya teman-teman udah sekali gagal, itu boleh lagi mencoba sampai tidak ada batasnya
gitu. Jadi teman-teman usahakan sih sebenarnya sekali aja udah bisa langsung lulus. Nah, setelah kita sudah mengklik tadi mulai ujian, maka akan tampil seperti gambar ini dengan notifikasi tutup semua aplikasi yang sedang berjalan pada komputer. Peserta hanya boleh menjalankan aplikasi ujian. Artinya nanti hanya pada tampilan ini saja tabnya di Google nanti, biar nanti tidak memperlama atau memperlambat gitu. Kemudian jangan tekan F5 selama aplikasi ujian berlangsung. Ujian akan otomatis tertutup jika nanti teman-teman menekan tombol F5. Jadi teman-teman pastikan tidak menekan untuk tombol F5. Kemudian jika koneksi internet terputus, jawaban tetap disimpan. Selanjutnya menunggu sampai koneksi kembali normal. Maka ketika jaringannya sudah stabil, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk soal yang sebelumnya tadi kan sudah terjawab. Ya, berarti tinggal melanjutkan yang belum terjawab. Artinya teman-teman jangan khawatir kalau misalnya tiba-tiba internetnya terputus atau misalnya mati listrik, itu tidak masalah karena jawabannya akan tetap disimpan. Dan jika sudah stabil, teman-teman bisa langsung melanjutkan aja ke nomor berikutnya. Kemudian akan tampil lagi ini di yang terakhir, pastikan browser Anda sudah melakukan update. Browser harus bebas dari virus atau malware yang mengganggu proses berjalannya ujian, jadi akan memperlambat sih sebenarnya. Pastikan juga yang bebas dari virus. Kemudian teman-teman langsung klik tombol untuk berikutnya. Nah, ini kita udah masuk di tampilan soal, berarti kita sudah mulai untuk mengerjakan soal. Jadi untuk yang di A itu di pojok kanan ya, yang paling ujung dengan kolom warna biru, ini adalah indikator waktu. Jadi kalau indikator waktu itu disesuaikan dengan berapa soal yang tersedia. Misalnya kalau untuk KMB ada 56 soal, berarti waktu yang dibutuhkan itu yang tersedia adalah 56 menit. Dan seterusnya kalau misalnya di ANA ada misalnya 20 soal, berarti waktu yang tersedia itu adalah 20 menit. Begitu. Jadi bukan 180 menit, tapi itu sesuai dengan soal yang tersedia itu ada berapa, dan waktunya nanti disesuaikan dengan soalnya. Karena untuk menjawab soal itu dia satu soal 1 menit. Nah, kemudian yang di bagian B, kolom B ini yang di bawah dari waktu, itu adalah nomor soal yang tersedia. Di situ juga ada kolom-kolomnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah ke nomor 1, teman-teman bisa langsung aja nanti klik di tombol di angka 1, di 2 atau di 3, terserah teman-teman. Kemudian yang di C itu dia adalah terkait dengan isi soalnya. Di situ ada kasus, kemudian ada pertanyaan, kemudian juga ada pilihan jawaban untuk di option D. Kemudian kalau yang E itu review jawaban, kemudian yang F itu hapus jawaban, artinya kita mau mengganti jawaban kita. Kemudian yang G itu menu simpan jawaban, artinya jika teman-teman sudah memilih jawaban A misalnya, teman-teman langsung aja pilih simpan dan melanjutkannya gitu. Dan untuk yang di kolom H itu adalah indikator dari warna-warna. Bahwasannya kalau misalnya di kolom B itu dia misalnya di nomor 1 berwarna hijau, jadi kalau hijau itu artinya soalnya sudah dijawab. Kemudian kalau merah berarti soal yang belum dijawab. Kemudian kalau nanti yang ungu soal yang ditandai di review, artinya teman-teman perlu melihat kembali. Jadi kalau misalnya belum dijawab itu dia masih putih ya, sama sekali belum dijawab. Kemudian ketika teman-teman sudah yakin, ketika sudah dijawab semua, misalnya ada 56 soal, teman-teman sudah menjawabnya semua, teman-teman langsung pilih tombol yang kirim untuk mengirim seluruh jawaban soal.
pastikan teman-teman sebelum mengirim itu sudah mengisi ke semua jawaban, karena di sini tidak ada nilai minus, jadi teman-teman bisa pilih semuanya. Ketika tadi teman-teman sudah mengirimkan jawaban ya, artinya teman-teman sudah yakin bahwa jawaban itu sudah dijawab semua, akan muncul tampilan seperti ini. Bahwasannya itu akan direview, ada berapa soal yang sudah teman-teman jawab, atau mungkin ada soal yang tidak terjawab dan yang ditandai, atau mungkin yang ragu-ragu, dan misalnya ada yang belum dijawab. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, kalau misalnya belum dijawab tolong dikembalikan lagi ke latihan soalnya untuk dijawab, jangan ada sampai soal yang tidak terjawab. Ketika teman-teman sudah yakin, langsung aja pilih untuk kirim jawabannya. Nah, ini adalah tampilan ketika misalnya teman-teman gagal ya dalam menjawab soal latihan. Tapi jika misalnya teman-teman nih lulus, nilai teman-teman itu di atas 75% ke atas, maka tidak akan muncul tampilan seperti ini. Nanti akan muncul modul selanjutnya. Misalnya tadi sebelumnya mengerjakan latihan soal KMB, berarti nanti akan lanjut ke modul anak. Dia tidak akan muncul laporan soalnya dan scorecardnya. Ini hanya untuk ketika teman-teman gagal dalam menjawab gitu ya. Teman-teman nanti bisa langsung pilih di bagian laporan soal. Maksud dari laporan soal itu berarti berapa sih nilai teman-teman, berapa persen, kemudian ujiannya itu dikerjakan dalam waktu berapa menit gitu. Kemudian hasil ujiannya juga ada, bahwasanya di sini itu adalah yang gagal gitu. Kemudian kalau untuk yang scorecard ini, teman-teman nanti ini adalah latihan soal-soalnya itu, misalnya di ANA misalnya ada 20 soal, berarti ada 20 soal tadi yang tertulis di sini yang akan ditampilkan. Apakah tadi pada saat menjawab nomor 1 itu benar atau salah, nanti ada nilainya. Kalau misalnya hijau berarti itu tandanya benar, kalau misalnya merah berarti itu salah, kalau misalnya biru aja dia itu berarti tidak dijawab sama sekali. Jadi teman-teman bisa koreksi apakah tadi jawabannya benar atau salah. Jadi bisa memperbaiki, kalau misalnya jawabannya yang salah, teman-teman bisa perbaiki untuk kira-kira jawaban yang benarnya itu apa, begitu. Nah, jika teman-teman gagal dalam pengerjaan latihan soal, teman-teman bisa mengulangi kembali. Teman-teman langsung pilih aja nanti di tombol kembali, nanti akan muncul tampilan sebelumnya yang nanti akan teman-teman mulai ujian kembali. Itu pastikan juga jawaban teman-teman itu yang benar gitu ya, jangan sampai gagal kembali. Walaupun sebenarnya untuk batas pengerjaan itu unlimited, artinya tidak ada batas, boleh berkali-kali untuk pengisiannya, tapi teman-teman pastikan itu benar agar tidak terulang-ulang kembali. Jadi kan agak capek juga ya kalau misalnya kita bolak-balik gagal. Oke, jika teman-teman ternyata sudah menyelesaikan ke semua modul mulai dari KMB dan selanjutnya, jadi kalau untuk profesi nurse ada 9 bidang keilmuan yang harus dikerjakan. Kemudian kalau untuk D3 keperawatan ada 8 bidang keilmuan yang harus dikerjakan. Ketika sudah pada tahap yang di akhir, nah itu ada di bagian yang terakhir itu UKOM ya. Jadi UKOM itu nanti dia bertanda warna kuning, artinya semuanya itu sudah terlewati. Kemudian teman-teman langsung klik menu UKOM. Di sini ada menu untuk tampilan dengan persiapan UKOM. Teman-teman menyetujui dan ini langsung aja nanti klik tombol lanjut untuk kita pemilihan tempat ujian atau TUK. Nah, kemudian teman-teman di sini udah proses untuk pemilihan lokasi TUK atau CBT-nya nanti.
Jadi teman-teman bisa pilih sesuai tempat domisili atau di mana teman-teman ingin ujian, lokasi terdekatnya. Itu teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, yang pertama itu pilih provinsi TUK, kemudian klik tombol pencarian. Kemudian yang ketiga klik tombol pilih TUK, artinya tempat ujian yang terdekat, mungkin kira-kira dari lokasi yang disediakan oleh panitia. Nah, jika teman-teman sudah yakin untuk pemilihan TUK-nya sudah benar, dan yang sudah yakin udah di posisi dan pilihan yang sesuai, bahwasannya ini yang terdekat dari lokasi rumah atau terserah sih, yang penting ini teman-teman pastikan tidak bisa tukar-tukar lagi ya, karena kita sudah memilih, ini sudah yakin benar bahwasannya mau ujian di mana atau sesuai dengan tempat tinggal. Itu kalau memang sudah yakin, kemudian teman-teman pilih tombol print kartu. Nah, ini adalah tampilan kartu peserta untuk retaker. Jadi ini kartu ujiannya. Jadi teman-teman, ini hanya tutorial, ini hanya panduan ya dari panitia untuk bagaimana untuk pemilihan tempat dan untuk pencetakan kartu. Untuk informasi selanjutnya nanti Aitri akan buat tutorial bagaimana untuk pemilihan tempat dan pencetakan kartu lebih jelasnya lagi. Nanti kita langsung ke tutorialnya. Teman-teman pastikan mengikuti video-video Aitri. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.